Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini menyimak kajian melalui live streaming ya, yang juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya setiap momen kita berada di majelis ilmu. Tentu kita selalu berusaha untuk bersyukur dimanapun dan kapanpun. Namun setiap momen di mana kita berada di dalam majelis ilmu, rasa syukur kita perlu ditingkatkan dan dibesarkan kembali. Mengapa majelis ilmu sesuatu yang sangat penting, sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah ketika berada di dalamnya. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu sesuatu yang pasti, tidak ada yang meleset, sehingga disebut sebagai al-yaqin, sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Disebut al-yaqin karena kematian itu pasti adanya dan pasti datang. Namun yang tidak pasti adalah kondisi kita saat kematian itu datang. Apakah nantinya kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah? Ini sesuatu yang belum pasti. Yang pasti kematian, tapi nasib kita di alam kubur belum pasti. Apakah mendapat nikmat kubur atau azab kubur? Kematian itu pasti, tapi nasib kita di padang mahsyar ini belum ada kepastian bagi kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, atau justru kita kepanasan sampai tenggelam dalam keringat kita sendiri? Kita tidak tahu. Dan semua proses di alam akhirat, apakah itu proses penerimaan kitab catatan kita, amal kita, baik itu mizan timbangan amal-amal kita, baik itu saat penyeberangan di jembatan Sirat, maka kita semuanya tidak tahu pastinya bagaimana nasib kita. Dan juga tentunya kita tidak tahu nasib kita berakhir di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kematian itu pasti dan belum pasti bagaimana keadaan kita saat sakratul maut dan setelah kematian, maka yang bisa kita lakukan adalah hanya berdoa dan berusaha, hanya berdoa dan berikhtiar,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meminta kepada Allah diberikan nikmat kubur, naungan pada saat di padang mahsyar, catatan amal kebaikan kita dari sisi kanan atau dari tangan yang kanan, dan beratnya mizan kita dalam hal kebaikan, lolosnya kita di jembatan Sirat, dan kita meminta kepada Allah menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha, berikhtiar. Apabila ingin kita hidup dalam kehidupan yang damai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lolos dulu di alam kubur, karena itu adalah terminal pertama. Dan Rasulullah sudah memastikan bahwa kalau di terminal pertama itu mudah atau selamat, maka yang setelahnya akan mudah. Orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka ini sebagai pertanda bahwa langkah-langkah nanti, proses-proses selanjutnya akan Allah mudahkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Utsman bin Affan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Sesungguhnya alam kubur itu persinggahan pertama di alam akhirat sebelum persinggahan yang lainnya. Siapa yang selamat di alam kubur, maka yang setelahnya akan jauh lebih mudah. Berarti target kita gimana ya caranya supaya selamat di alam kubur, karena setelahnya akan mudah. Maka orang yang selamat di alam kubur, dilindungi oleh Allah dari azab kubur, adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berapa banyak tanda-tanda husnul khatimah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang harus kita targetkan. Di antaranya sebagaimana Syekh Al-Albani menulis dalam kitabnya Ahkamul Janais dalam bab alamatu husnul khatimah. Beliau menulisnya ada belasan tanda-tanda husnul khatimah. Kita berusaha untuk mencapainya. Di antaranya an-nutqu bisyahadah, mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupannya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemudian juga ciri husnul khatimah lainnya adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fi lailatul jum'ah aw fi nahariha illa waqahu Allah min adzabil qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Kemudian juga tanda-tanda yang lainnya, di antaranya yang sangat jelas adalah poin berikutnya, yaitu orang yang gugur di medan perang membela agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas husnul khatimah, dengan syarat dia gugur di medan perang karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang syahid dunia akhirat. Dan Rasulullah juga menyebutkan beberapa kategori syahid yang lainnya yang itu merupakan tanda husnul khatimah. Di antaranya yang meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, tertimpa reruntuhan, terkena wabah taun, kemudian juga wanita yang meninggal setelah melahirkan atau keguguran saat dia nifas, termasuk juga orang yang meninggal karena membela harta dan keluarganya. Maka semua itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Siapa yang ingin selamat di akhirat, pastikan kita berusaha untuk selamat dulu di alam kubur. Bagaimana caranya? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana supaya meninggal husnul khatimah? Caranya adalah pembiasaan dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kadang taat, kadang tidak, ini masih 50-50. Kita tidak tahu dalam kondisi apa. Namun yang bisa kita lakukan selain doa adalah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas hidayah, di atas sunnah, terus bertahan di situ. Karena siapa yang berusaha dalam kondisi baik, maka kemungkinan besar meninggalnya dalam kondisi baik. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana supaya kondisi kita selalu baik, istiqomah di atas ketaatan? Salah satunya adalah selalu hadir di majelis ilmu. Di sanalah terkumpul
banyak sekali kiat-kiat agar kita selalu istiqomah di jalan kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu, baik itu sebagai pemateri maupun sebagai pendengar. Semuanya memiliki harapan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berharap meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan selamat di alam kubur, sehingga proses-proses setelahnya mendapat kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan berujung menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Dan harapannya setelah kita mengkajinya ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaat darinya. Setiap kajian apapun kita berusaha maksimal ada hasil ya. Bukan berhenti sekedar proses transfer ilmu. Para ustadz, para dai hanya menyampaikan saja dalil Al-Quran, dalil dari hadis. Setelahnya masing-masing, baik pembicara, ustadznya maupun pendengar, ada tuntutan dari ilmu yang didapatkannya untuk mengamalkannya. Bukan hanya panjenengan tapi saya terutama. Nah, mengapa Rasulullah SAW dan para sahabat meraih kemenangan, meraih kejayaan? Karena mereka manusia-manusia pilihan, di mana mereka sangat komit dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Sedikit saja ilmu yang mereka terima, mereka benar-benar resapi, mengendap dalam sanubari, dipahami betul, lalu muncul tekad yang bulat, saya harus amalkan. Sehingga setiap ngaji, kalau ada ilmu yang kita terima dan kita sudah amalkan, kita meminta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan saya dalam amal ini. Kalau kita ngaji ternyata belum diamalkan sampai hari ini, ya Allah, berusaha minta kemudahan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya, dan itu selalu menjadi PR-nya. Misalkan ketika Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, saya dan para pemelihara anak yatim di surga nanti itu seperti dua jari ini. Maka kita cek, saya sudah mengamalkan ilmu ini. Kalau belum, akan jadi PR terus, kita cari, berusaha terus. Saya belum pernah merawat anak yatim atau membiayai anak yatim, dan ini saya tidak mau. Jangan sampai saya meninggal dunia belum mengamalkan yang ini. Begitu seterusnya, setiap ada dalil yang dipahami, dipelajari di majelis ilmu, dipikir terus, saya sudah mengamalkan atau tidak. Kalau sudah mengamalkan, terus istiqomah, terus tingkatkan. Kalau belum, ini PR bagi saya, bagi panjenengan semuanya. Nah, kalau ngaji itu selalu begitu, insya Allah akan ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Tidak hanya lewat begitu saja, teori-teori saja. Banyak hal-hal yang sederhana yang banyak kita lewatkan. Seperti yang sering saya contohkan, hal sederhana. Kita sangat ingin merajut ukhuwah di antara kita, sementara Rasulullah mengajarkan upaya-upaya, cara-cara untuk merajut ukhuwah dalam hal-hal yang sederhana yang kadang kita lewatkan. Contohnya sering saya ulang-ulang, misalkan Rasulullah menganjurkan kita untuk bermanis muka bertemu saudaranya, sudahkah kita amalkan? Bersalaman, sudahkah kita amalkan? Karena COVID jadi nggak salaman ya, takut ya. Ini padahal Masya Allah, kalau kita ingat dalilnya, orang-orang yang bersalaman itu ketika bertemu sampai berpisah, dosanya rontok. Rasulullah menyatakan, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu bersalaman kecuali Allah ampuni dosa keduanya sampai dia berpisah. Jadi eman kehilangan itu kita. Wah, takut tertular Ustaz. Ya, prokes dilakukan lah, nggak apa-apa. Salaman disemprot, asal jangan di depan saudaranya. Mari salaman semprot. Wah, halo, saya punya penyakit berarti ya. Tapi saya eman ya, amal-amalan seperti itu sebenarnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Maka perlu kita siasati ya, kita tetap tawakal, berikhtiar, tapi yang disayangkan banyak
sekali sebenarnya amalan-amalan yang kita tinggalkan, termasuk tersenyum, bermanis muka di hadapan saudaranya. Ini hal mudah, tapi banyak yang tidak mengamalkannya, bahkan sudah ngaji 10-20 tahun tidak mengamalkan hadis ini, banyak sekali. Maka setiap ngaji ada satu ayat, sama-sama, termasuk saya panjenengan renungkan ayat ini maksudnya kemana, tadi dijelaskan ustadznya bagaimana, nanti diamalkan. Ketika ada satu hadis dibacakan, dibahas, bahkan satu hadis bisa 2 jam pembahasannya sudah paham, lalu diamalkan. Berapa banyak kajian yang kajiannya 2 jam untuk satu hadis, tapi setelah pulang hilang begitu saja. Nah, ini iman Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita ingin sekali meniru, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka itu sangat komit, serius dalam urusan mengamalkan. Ini yang kita sedang usahakan Bapak Ibu jamaah sekalian, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak menjadi ilmu yang justru menjadikan kita mendapat fitnah, karena akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan nanti di akhirat sebelum kaki kita melangkah, salah satunya adalah tentang ilmu, sudahkah diamalkan atau belum? Kalau belum, siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji kitab Asyratus Sa'ah dengan harapan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, bahwa agar iman kita terhadap hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima, semakin kuat, salah satunya kita harus belajar dan mempelajari tentang tanda-tanda kiamat. Sehingga ada hikmah yang besar di sana ketika kita membaca, mengkaji tentang tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW. Salah satu poinnya adalah semakin kokohnya iman kita kepada beliau. Ternyata yang beliau sabdakan terbukti, bahkan saya menyaksikan, bahkan saya merasakan. Ini akan menaikkan derajat iman kita kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pada malam hari ini masuk poin yang ke-23 dari tanda-tanda kecil kiamat, min asyratis saati as-sughra, yaitu taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman, secara bahasa taqarub artinya saling, ya, saling berdekatan. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, ada wazan tafa'ala, itu saling artinya, ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, taqaraba yataqarabu taqaruban. Taqarubuz zaman, saling berdekatannya waktu atau zaman. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan berdiri, tidak akan datang hari kiamat sebelum berdekatannya waktu atau zaman. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang kiamat sebelum terjadi di mana waktu itu terasa cepat, saling berdekatan. Kenapa menggunakan kata yataqarrab, ya? Menggunakan kata yataqarrab artinya dari satu waktu ke waktu berikutnya itu seolah-olah mendekat, saling mendekat, maksudnya begitu. Dengan kata lain dalam bahasa Indonesia itu ya menjadi pendek, ya. Ini secara bahasa saja. Nanti akan kita jelaskan pengertian tentang yataqarrabuz zaman ini. Namun secara bahasa yang namanya yataqarrub, saling, artinya yang sini menuju ke sini, yang sini menuju ke sini. Misalkan sekarang ini jam berapa? Jam 6 katanya. Jam 6 sama jam 7. Jam 6-nya mengarah ke jam 7, jam 7-nya seorang mengarah ke jam 6. Ini namanya yataqarrub, saling mendekat. Sehingga jadi lebih pendek. Kan ada beberapa kemungkinan orang itu akan mendekat
si A dan si B, atau ini ikhwan ini akhwat yang berjodoh. Ada kalanya ikhwannya yang mendekat terus ya, akhwatnya pasif ya, yang belum menikah. Yang ikhwannya yang aktif, yang akhwatnya pasif diam. Tapi ada juga yang dua-duanya aktif ya, dua-duanya mendekat. Ada nggak kalau yang akhwatnya yang mendekat, ikhwannya pasif? Bisa jadi kemungkinan ya. Tapi yang sering biasanya yang aktif itu yang ikhwan. Nah kalau yataqarrub itu dua-duanya saling mendekat sehingga jadi lebih dekat jaraknya. Ini secara sisi bahasa. Nah Rasulullah menyatakan tidak akan datang kiamat sampai waktu itu saling mendekat, artinya semakin pendek. Fatakunus sanatu kasyahri, maka 1 tahun seperti 1 bulan. Dari 12 bulan itu seperti jadi 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, dan 1 bulan seperti 1 pekan, 1 Jumat. Kalau bahasa Indonesia kita 1 minggu, karena yang dijadikan patokan adalah hari Minggu. Sementara kalau menurut Rasulullah kal jum'ah, seperti ya sejumat, bukan seminggu ya, sejumat. Jarang kita mengatakan ya kapan sampai datang lagi, kurang lebih seminggu lagi. Ada nggak yang bilang sejumat lagi gitu ya? Nggak umum ya. Biasanya ambil jalan tengah sepekan ya. Tapi kalau Rasulullah mengatakan kal jum'ah, 1 Jumat, artinya 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaum, dan 1 Jumat, 1 pekan seperti 1 hari lamanya itu. Wa yakunul yawmu kas-sa'ah, dan 1 hari seperti 1 jam, 1 sa'ah, 1 jam. Wa takunus sa'ah, adapun 1 jam kahtirakis sa'afah ya, seperti cepatnya pelepah kurma yang kering dibakar. Artinya tidak sampai 1 jam ya. Gambarannya jenengan kalau nyari pelepah kurma susah nyari daun pisang yang kering lah, percobaan yang kering sekali ya, 1 pohon saja dibakar itu cepat sekali, hitungan detik minimal menit lah gitu ya, lebih cepat. Maka ini hadis kedua yang menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum waktu itu begitu cepat berlalu. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti orang membakar apa namanya, kelaras atau apa ya, daun yang kering, pelepah kurma yang kering. Nah, contohnya itu ya. Nah, mari kita bahas bagaimana penjelasan para ulama yang dimaksud yataqarrubuz zaman, saling berdekatannya waktu, cepatnya waktu itu bagaimana? Selama ini yang kita pahami bagaimana? Sampai di mana kira-kira yang kita pahami? Kalau saya pribadi memahaminya waktu itu ketika mendengar hadis ini, karena belum sempat murojaah lebih dalam, bayangan saya itu cepatnya waktu dari sisi perasaan kok cepat banget waktu itu. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Ini kemarin tuh sholat Jumat di masjid ini, kok sekarang sudah sholat Jumat di sini lagi, kok aneh, waktu cepet banget ya, perasaan waktu kok cepet. Nah, ini ada perasaan ya, merasa cepat, karena secara hitungan jam sebenarnya tetap jam itu ya, 1 menit tetap 60 detik, 1 detik ya sesuai standar internasional, dulu masih lupa saya ya, ada standar internasional 1 detik itu ya berapa kalinya cahaya dari satu tempat ke tempat lain dalam kondisi suhu sekian dan sekian lah, lupa saya. Intinya secara hitungan itu 1 detik ya sama, dari mulai dulu ditetapkannya jam sampai hari ini sama. Kalau 1 menit 60 detik ya, kalau 1 jam 60 menit, 24 jam dalam sehari semalam. Tetap gak ada yang berubah secara jamnya, tapi perasaannya semakin cepat. Itu mungkin gambaran pertama apa yang kita pahami, termasuk saya. Yang dimaksud cepatnya waktu itu perasaan kok jadi cepat. Nah, itu. Mari kita bahas bagaimana penjelasan para ulama yang dimaksud berdekatannya waktu atau waktu cepat berlalu itu bagaimana. Walil ulama'i aqwalun fil muradi bitaqarubiz zaman. Para ulama
berbeda pendapat, ada akwal, ada qaul-qaul, ada pendapat-pendapat yang dimaksud dengan taqarubuz zaman, yang dimaksud dengan berdekatannya waktu atau cepatnya waktu yang menjadi tanda kiamat. Ada beberapa pendapat. Di sini ada 5 pendapat ulama. Yang pertama, annal murada bidzalika qillatul barakati fiz zaman. Ini diantaranya pendapat dari Imam Al-Haythami. Dia mengatakan, atau diantara para ulama mengatakan, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang pertama yang dimaksud berdekatannya waktu atau waktu terasa cepat adalah qillatul barakah fiz zaman, sedikitnya barokah waktu. Waktunya tetap 24 jam dalam sehari semalam, tapi yang sedikit itu barokahnya. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, qad wujida fi zamanina hadza, sungguh dijumpai pada zaman kami ini, di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau mengatakan sungguh telah dijumpai di zaman kami ini, di zaman beliau, ya, berapa ratus tahun yang lalu. Fa innana najidu min sur'ati marril ayyam ma lam nakun najiduhu fil asri alladhi qabla asrina hadha. Beliau mengatakan sungguh dijumpai di zaman kami yang seperti ini, yaitu sedikitnya barokah dari waktu. Dan sesungguhnya kami menjumpai dari cepatnya berlalu hari, sementara kita ini belum melakukan apa-apa. Ya, tidak seperti sebagaimana di zaman kami sebelumnya. Atau dengan kata lain, dalam bahasa kita, saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar itu, beliau mengatakan bahwa pada zaman saya, di zaman Ibnu Hajar, ya, kita itu merasakan dengan waktu yang sama, tapi hasil karya yang dihasilkan itu sedikit. Ya. Apa yang kita jumpai, yang kita dapatkan itu sedikit, padahal waktunya sama. Tidak seperti zaman dulu sebelum ini. Itu di zaman Imam Ibnu Hajar. Bagaimana zaman sekarang? Semakin dekat dengan gerbang kiamat. Berapa banyak orang merasakan bahwa hari ini saya belum melakukan apa-apa, kok hari sudah habis. Bapak, Masya Allah, kalau dulu para ulama dengan umur yang pendek, barokah umur mereka itu, banyak hasil yang mereka buat. Contohnya saja Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau belum sempat menikah, meninggal usia 35 tahun, masih muda, masih bahasa sekarang masih jomblo. Tapi jangan gara-gara Imam Nawawi jomblo terus akhirnya memutuskan tuh jomblo. Imam Nawawi aja jomblo, saya juga nggak usah ah. Ya nggak apa-apa, silakan ditiru. Tapi Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawi dan lain-lain. Ya. Sampai beliau digelari sebagai Syamsuddin, mentarinya agama. Dan ini gelar ini tidak didapatkan di universitas manapun. Ini gelar dari para ulama yang lainnya. Namanya Syamsuddin, mentarinya agama, menyinari agama ini. Subhanallah. Karena apa? Keluasan ilmu beliau, hasil karya beliau yang sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kitab Riyadhus Shalihin dipelajari oleh semua, hampir semua kalangan. Panjenengan kalau bawa kitab Riyadhus Shalihin dikaji di Masjid Muhammadiyah, diterima. Dikaji di Masjid NU, diterima. Dikaji di masjidnya Jamaah Tabligh, lebih diterima lagi, karena itu kitab panduannya. Setelah kitab Fadhailul A'mal, level berikutnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dan termasuk juga di semua kalangan. Kitab yang luar biasa menurut saya, luar biasa kitab itu. Disyarah oleh para ulama dengan berbagai macam metode. Itu baru satu kitabnya, belum lagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in itu banyak sebenarnya. Ada Al-Arba'in Al-Arba'in Qalbiyah yang dibahas oleh Ustadzuna Nurkhalis pada malam ini juga di Imam Syafi'i, di Masjid Imam Syafi'i. Itu juga kitab Al-Arba'in, 40 hadis.
Sampai para ulama menulis kitab Al-Arba'in fil Jihad, 40 hadis tentang jihad. Ada yang tentang ini, tentang itu, 40. Mereka mengumpulkan 40 hadis. Namun para ulama sangat terpesona dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karena beliau berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 40 hadis yang hampir mencakup seluruh ajaran Islam. Sisi akidahnya ada, sisi ibadahnya ada, sisi muamalah ada, sisi akhlaknya ada, sisi tazkiyatun nafsnya, semuanya ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ada orang yang berpikir pendek, alat cuma nulis 40 hadis, 42 yang 2 dhaif, tinggal 40. Apa susahnya sih kita juga sekarang nulis bisa? Mungkin ada di antara kita berusaha tak mengumpulkan 40 hadis, tinggal nyari di kitab-kitab ulama dikumpulkan. Apakah semudah itu? Tidak. Untuk mengumpulkan 40 hadis itu, beliau belajar ke banyak ulama, memastikan hadis ini sahih tentunya, mentakhrij hadisnya. Kemudian setelah itu beliau harus mengumpulkan dari sekian ratus ribu hadis, mana hadis-hadis yang sangat ideal untuk disodorkan kepada umat, di mana sebagai wakil dari hadis-hadis yang lainnya yang mencakup seluruh ajaran Islam. Ini bukan perkara yang mudah, berdasarkan kedalaman ilmu beliau. Kalau kita melihat seorang dokter ya nulis resep itu seolah-olah nggak mikir, setelah diperiksa ya pakai stetoskop mau didengarkan. Kita aja di situ udah punya ilmu, itu sing durungono apa ya kira-kira gitu kan. Kita nggak punya ilmunya. Apa sih gunanya mendengarkan detak jantung? Situ luar biasa, ada ilmu di sana. Jantung yang normal duk 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 duk, nah itu normal. Ada hitungannya dalam 1 menit berapa kali jeduk jeduk. Nah, nanti ada yang jantungnya duk 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 duk, wah lambat, itu bahaya gitu. Ada lagi yang gemeruduk, nah itu bahaya. Dia ada ilmunya di situ, bukan hanya sekedar sentuh. Sepertinya enteng ya, tapi belajarnya dia bahkan spesialis, bisa lebih dari 10 tahun totalnya dengan dokter umum dan sebagainya. Ketika nulis resep, gampang gitu ya, tulisannya elek pisan ya. Kok enak enteng. Nah kalau dilihat sekilas, cuma nulis tok ini amoxilin sekian, tapi belajarnya untuk nulis itu tuh lama sekali. Ya. Ada seorang teknisi kapal ya, ketika ada kapal mogok di tengah laut, ini kapal besar, kapal barang, datanglah teknisinya, ahlinya dalam bidang kapal, ahli gitu, bawa palu, dia cuman nutuk tok, hidup kapal itu, terus minta bayaran sekian ratus juta. Sempat orang protes, mosok nutuk tok 100 juta rek. Terus dia jawab, nek sampean tak kasih palu, sampean ngerti nggak sing ditutuk sing di? Nah itu ya. Jadi jangan dilihat nutuknya, tapi untuk menutuk itu butuh ilmu yang panjang. Nah kita lihatnya cuma 40 hadis ditulis, apa susahnya nulis hadis 40? Itu adalah hasil dari menuntut ilmunya beliau sejak kecil sampai beliau dewasa. Kebelahan dunia Islam yang mana beliau datang belajar, mengumpulkan ilmu, dituangkan dalam sebuah tulisan. Kembali ke tema Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa Imam Nawawi ini berumur 35 tahun tapi hasil karyanya sangat monumental. Hari ini manusia mempelajari kitab yang beliau tulis, dan insya Allah pahalanya terus mengalir sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nah, maka waktu yang Allah berikan kepada beliau 35 tahun begitu barokah, banyak hasil. Sementara ada di antara manusia umurnya sudah 70 tahun nggak dapat apa-apa. Sepanjang hidupnya cuma hura-hura saja, nggak ada hasilnya. Sholat yang nggak sholat. Berapa banyak orang udah usianya 70 tahun dia nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran, sudah usia 70 tahun nggak bisa baca Quran. Masya Allah, disuruh bedakan alif lurus alif bengkok nggak ngerti, eman ya. Nah maka kita jangan termasuk bagian dari itu. Kita selalu mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau hari ini tuh tidak melakukan apa-apa yang positif, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat, kita harus merasa rugi. Masih mending hari ini nggak bisa ngaji tapi oleh duit. Hari ini nggak bisa ngaji,
tapi lumayan oleh duit 1 juta, setidaknya guys sanggup buat keluarganya, buat istrinya menyenangkan, bisa ngoni. Tapi ada orang kadang seharian itu gelibak-gelibak ya, mari sarungan ya, terus nyekel HP, leye-leye, dan dia bukan sakit. Kalau orang sakit silakan istirahat, yang nggak sakit yang males-malesan, ya nggak pegel. Kalau pegel ya wajar, pegel tak istirahat. Ya nggak pegel, ya nggak sakit, ya tidak ngaji, ya tidak cari duit, kelibak, ini rugi Pak. Masya Allah, waktu itu begitu berharga, dan ini salah satu alasan Allah Subhanahu Wa Taala menolak permohonan ahli neraka untuk kembali ke dunia, yang jadikan alasan oleh Allah karena waktu. Dalam surat Fatir surat 35 ayat 37 Allah berfirman, wa hum yastarikhuna rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka dan mereka berdoa meminta kepada Allah, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kami minta kembali ke dunia, meminta kesempatan kedua, dan kami berjanji akan beramal yang berbeda dengan amal kami yang dulu. Kami akan perbaiki. Minta keluar dari neraka, kemudian diberi kesempatan kedua untuk beramal. Maka yang dijadikan Allah alasan untuk menolak permintaan mereka ada 2. Yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nazir fama lidzalimina min nasir. Allah menyatakan, bukankah dulu sudah aku beri umur yang panjang buat kalian? Umur adalah waktu. Bukankah dulu sudah saya kasih waktu? Dengan waktu itu cukup untuk kamu berpikir, belajar, memahami, untuk beramal. Nah, cukup sebenarnya. Wajah aku munadzir, dan sudah aku datangkan kepada kalian pemberi peringatan, yaitu datangnya Rasulullah SAW. Al-Quran ini juga peringatan. Dalam sebagian tafsir yang dimaksud pemberi peringatan adalah Rasulullah. Yang lain menafsirkan yaitu Al-Quran. Yang lainnya menafsirkan adalah asyaibah, yaitu uban. Ini bonus dari Allah. Kalau kita sudah ada ubannya, semakin banyak ubannya, semakin banyak bonusnya. Kalau ubannya cuma 1-2 lembar, ini kita diingatkan. Tapi kalau ubannya banyak, yang ingatkan banyak juga ya. Jangan berpikir bahwa wah saya banyak uban ini karena keliru minyak rambut biar gini. Harusnya pakai minyak ini, kok pakai minyak jadi ubannya banyak. Ada lagi uban akeh gara-gara akeh utang ya, kayak aneh ya. Dalam Islam, ibatu nurul mukmin, uban itu cahayanya orang beriman. Itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita butuh alarm untuk membangunkan kita? Nah, kita juga butuh yang mengingatkan kalau kematian kita itu semakin dekat dengan adanya uban. Ya, walaupun tetap dibolehkan ngecatnya dengan warna selain hitam, tapi bagi yang tetap ingin membiarkannya ya dipersilahkan. Barangkali untuk supaya jadi peringatan. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada Abu Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan ketika melihat rambut dan janggutnya Abu Quhafah itu putih, Rasulullah bersabda, ghayyirhuma illa bisawad, rubah keduanya, rambut dan janggut Anda, kecuali dengan warna hitam. Jangan pakai warna hitam, warna yang lainnya ya. Kalau ingin tampak lebih baik silakan, tapi bukan sebuah keharusan. Mungkin ingin tampil ganteng di hadapan istrinya lalu dicat ya, dicat misalkan coklat atau kemerah-merahan. Nek durung ketok ganteng coba yang biru. Nah, itu kalau itu sudah lain lagi. Jadi fang nantinya, yang ngefang. Sewajarnya. Tapi seandainya tidak dicat, itu adalah bonus dari Allah, peringatan. Dan juga dalam tafsir yang lain, peringatan itu adalah adanya kematian di sekitar kita. Itu sebenarnya peringatan juga bagi kita. Satu persatu teman-teman seleting kita ya meninggal dunia, guru-guru kita meninggal, bahkan ada yang umurnya di bawah kita meninggal. Itu peringatan. Dan yang terakhir juga para ulama mengatakan al-huma, yaitu sering demam. Ini juga peringatan.
Siapa yang hari ini sering greges? Siap-siap. Ya, bolak-balik greges saya. Itu salah peringatan. Maka waktu dan umur dijadikan salah satu alasan Allah untuk menolak permintaan mereka. Karena waktu itu sangat berharga. Jangankan hitungan setahun, hitungan hari pun sangat berharga bagi seorang mukmin. Pernah dulu saya sampaikan bagaimana kisah beberapa sahabat yang bermimpi, di mana mimpi para sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang masuk Islam bersamaan di zaman Rasulullah SAW, bersamaan menyatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, 3 orang bareng. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, orang yang pertama meninggal di medan perang, lalu 40 hari kemudian yang kedua meninggal di medan perang, lalu 40 hari kemudian yang terakhir meninggal di atas tempat tidur. Ada lagi dalam riwayat lain tidak hanya 40 hari tapi hitungan tahun, beberapa tahun kemudian meninggal, beberapa tahun lagi meninggal. Tapi ada riwayat mengatakan 40 hari. Lalu ada sahabat Nabi yang bermimpi, dalam mimpinya ketemu 3 lelaki itu. Ternyata yang masuk surga duluan itu yang mati yang terakhir, yang meninggalnya yang terakhir. Lalu yang masuk yang kedua adalah lelaki yang meninggal yang kedua, dan yang masuk ke surga terakhir adalah yang meninggal lebih dulu. Para sahabat mikir, yang pertama kedua kan gugur di medan perang, ini yang ketiga tidak gugur di medan perang, tapi kenapa masuk surganya duluan? Lalu besoknya ditanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, apanya yang membuat kamu terpesona? Apa yang membuat kamu heran? Sebenarnya nggak mengherankan. Bukankah orang yang meninggal paling akhir dia dapat waktu lebih dari yang dua, lebih banyak waktu lagi untuk beribadah kepada Allah? Kalau tiga-tiganya salih, maka perbedaan waktu yang membedakan berapa jumlah kebaikan mereka. Apalagi kalau itu hitungan tahun, dalam setahun itu berapa sholat wajib yang dia lakukan selama setahun? 5 kali sehari dikalikan 365. Berapa sodakoh yang dia berikan? Berapa kali dia berpuasa? Berapa kali dia menafkahi istrinya? Berapa kali dia menolong orang lain dalam kegiatan-kegiatan sosial? Apalagi dalam setahun itu banyak bencana alam, bolak-balik Pak Cip budal ya misalkan begitu. Belum kebaikan-kebaikan yang lain selama setahun. Ini artinya waktu itu sangat berharga sekali. Jadi eman ya, kalau membiarkan waktu berlalu begitu saja harus eman. Walaupun kadang-kadang muncul futur loyo gitu, malas sembarang kalir ya, malas, segera kembali. Namanya futur ya, harus segera kembali. Jadi ada perasaan, tanamkan dalam hati kita, kalau dalam sehari semalam ini kita nggak ngapa-ngapain itu rugi. Ya Allah, hari ini saya kok nggak dapat apa-apa, pahala yang enggak, duit yang enggak, harus merasa rugi ya. Maka yang dimaksud pendeknya waktu, cepatnya berlalu waktu itu, menurut para ulama, pendapat yang pertama adalah sedikitnya barokah. Waktunya tetap sama, artinya nggak berubah, tetap waktunya lamanya segitu, tapi barokahnya yang berkurang dari hari ke hari, semakin sedikit barokahnya. Dan ciri waktu yang barokah adalah waktu yang digunakan untuk kebaikan dan menghasilkan pahala. Ini yang pertama ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan cepatnya waktu adalah sedikitnya barokah waktu. Yang kedua, annal murada bidzalika huwa ma yakunu fi zamanil mahdi wa Isa alaihi salam min istilzabin nasi lil'aish wa tawaffuri al-amni wa ghalabatul adl wa dhalika anna nas yastaksiruna ayyam ar-rakha wa intalat. Nah, kalau yang kedua, pendapat para ulama itu, yang dimaksud cepatnya waktu berlalu itu nanti di zamannya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Berarti sekarang belum terjadi. Di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, kapan itu? Ketika kemakmuran merata di tengah-tengah manusia. Ketika manusia istilzad itu artinya berlezat-lezatan, sedang menikmati kehidupan. Kan dulu pernah saya sampaikan di bab-bab sebelumnya bahwa kemakmuran akan terjadi nanti sekali lagi, kemenangan Islam akan terjadi sekali lagi ketika dipimpin oleh Imam Mahdi yang diperkuat dengan
turunnya Nabi Isa alaihissalam setelah melalui perang yang sangat panjang. Jadi untuk merubah satu keadaan, satu sistem global dunia ini tidak hanya selesai dengan dakwah saja, tidak. Ini perlu kita pahami bahwa dakwah akan terus berlanjut. Tapi untuk merubah sistem yang kuat ini yang sudah bercokol ribuan tahun mungkin lamanya untuk mengembalikan kejayaan Islam, tetap akan melewati situasi di mana kita harus berperang. Ya. Bahkan perangnya sangat besar di akhir zaman nanti. Akan terjadi porak-poranda dulu. Ibarat jalan yang sudah agak rusak, ingin kita perbaiki, terpaksa harus porak-poranda dulu, dibor, dirusak, ya, dihancurkan dulu, datang material, mesin-mesin berat, orang mau lewat juga susah. Tapi setelahnya jalan jadi bagus. Nanti sistem dunia akan dipegang oleh sistem Islam, ini butuh proses. Selain dakwah hari ini yang kita terus gencarkan, nanti pada saatnya akan tetap terjadi perang, bahkan perangnya sangat besar. Bahkan ada perang yang paling besar sepanjang sejarah manusia. Karena ini sudah sunnatullah, tidak bisa tiba-tiba sekarang sistem yang ada di dunia itu berubah begitu saja, tidak. Dan tidak berhenti dengan cukup dengan dakwah, merubah demokrasi di dunia, merubah kapitalisme. Ya, kita dengan dakwah saja banyak mungkin orang yang sadar bahwa pentingnya hukum Islam ditegakkan, ya. Tapi tetap ada backup dari jihad fisabilillah dengan adanya peperangan-peperangan itu. Nah, setelah terjadi peperangan yang cukup panjang, singkat cerita, kehidupan makmur sampai ada orang makan delima lalu dia bernaung di bawah kulitnya. Itu menunjukkan bahwa saking suburnya waktu itu ditemukannya teknologi pertanian yang level tinggi sehingga buah delima itu sangat besar, sehingga nanti kalau ingin camping cukup bawa delima, ya, dimakan dulu lalu bernaung di bawah kulitnya, dibikin jendelanya gitu. Itu cukup, saking besarnya delima. Kalau kurang puas delima boleh duren singgu gede, nah, nanti buat tenda dengan kulit duren. Itu gambarannya nanti di akhir zaman, saking nikmatnya. Bahkan orang bersedekah ditolak karena makmur. Nah, saking nyamannya, saking enaknya hidup, di mana juga keadilan merata, keamanan merata, sehingga manusia itu merasa waktu itu begitu singkat, ya, itu nanti. Dan pada hari ini pun orang itu kalau lagi seneng biasanya lupa waktu. Panjenengan kalau dulu ya waktu pengantin baru, apalagi malam pengantin, rasanya kok cepet, kok isu yang moro-moro, ya. Yang pernah nikah, ya, yang belum nikah belum bisa merasakan. Yang sudah nikah kalau ingin merasakan lagi, ya diperbaiki keharmonisannya dengan istrinya. Mesem-mesem, jangan-jangan pingin mantan baru lagi gitu, ya. Kan nggak harus nikah lagi, ya diperbaiki suasananya, romantismenya dengan istrinya, ya misalkan begitu. Kalau menikah lagi, ya itu pembahasan lain, tidak dibahas dalam kitab Asratus Sa'ah ini, ya. Artinya apa? Ketika kita tuh senang, waktu itu kayaknya cepat sekali. Ketika suami istri itu sedang romantis, guyon-guyon, mangan-mangan, enak, waduh, rasanya kok cepet waktu, ya. Kayaknya kayak mari maghrib kok saya wis jam 12 bengi nggak kerasa, ya. Tapi kalau kondisi perang di rumah tangga, waduh, kapan iki isu nang budal kerja sumpah iki, guys. Ya, semalam tuh rasanya lama sekali, ya. Lihat istri cemberut, meneng, nggak nyopo, nggak no kopi, waduh sumpah, guys. Ya. Suasana rasanya kayak lama sekali gitu, ya. Nah, maka yang kedua yang dimaksud pendeknya waktu itu adalah nanti setelah kemakmuran merata, setelah pemerintahan Imam Mahdi, di mana manusia menikmati kehidupan ini sehingga waktu terasa singkat sekali. Walaupun hakikatnya tetap lama, tapi terasa lebih cepat. Ini yang kedua. Kita tambahkan sedikit lagi. Yang ketiga, annal murada taqarubu ahwali ahlihi fi qillatid din hatta la yakunu minhum man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar li ghalawatil fusuq wa dhuhur ahli wa dzalika 'inda tarki talabil ilm al khassah wa ridha bil jahl. Ya. Lalu yang ketiga, pendapat ulama mengatakan bahwa yang dimaksud berdekatannya waktu, pendeknya waktu itu, ya, adalah karena keadaan ahlihi, yaitu keadaan manusia, karena sedikitnya agama mereka, ya. Sehingga di antara mereka tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu
fasikan mengalahkan mereka, ya. Dan itu terjadi ketika mereka meninggalkan ilmu, ya, ketika mereka meninggalkan mencari ilmu dan juga ridho dengan kebodohan. Nah, jadi di sini adalah yatasawuna idza kanu juhala. Ini kalau pendapat yang ketiga itu pendeknya waktu itu ketika manusia sedikit sekali agama mereka sehingga mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dipahami itulah pendeknya waktu mereka. Kita lanjut lagi yang keempat. Anal murada taqarrubu ahli zaman bisababi tawaffuri wasailul ittisalatil murakibi al-ardiyah wal jawriyah as-sari'ah allati qarrabatil ba'id. Yang keempat, yang dimaksud pendeknya waktu adalah karena adanya teknologi transportasi, ya, marokib itu kendaraannya, transportasi, baik transportasi darat al-ardiyah wal jawiyah maupun transportasi udara. Di sini nggak sebutkan laut ya, walaupun masuk sebenarnya ya. Karena kalau dulu pakai dayung, ya, pakai dayung, sekarang kan walaupun di laut bisa lebih cepat. Pakai baling-baling kalau kapal biasa. Dan baling-baling tenaganya ada yang tenaga solar, diesel, mungkin ada yang pakai tenaga nuklir dan lain-lainnya ya. Kalau dulu mentok-mentoknya pakai steam ya, tenaga steam, yaitu air dipanaskan dengan kayu bakar, kemudian tekanannya dibuat untuk memutarkan baling-baling. Tapi yang dulunya lagi pakai dayung, walaupun perang pakai dayung, tetap ada perkembangan. Tapi yang sangat signifikan itu adalah transportasi darat dan udara. Ini yang luar biasa, terjadi lonjakan teknologi ya. Walaupun di darat tetap terbatas ya karena padatnya keadaan di darat, tapi teknologi kendaraan darat sekarang luar biasa. Kereta api tercepat di Jepang itu bisa 600 km per jam. 600 km per jam. Jadi kalau Surabaya Jogja itu sekitar berapa ya? Atau Surabaya Solo itu 400, itu nggak sampai 1 jam naik kereta api. Kalau itu darat ya. Kalau mau naik ya Kawasaki H2R ya bisa speednya naik motor itu sampai 400 sampai 500 km per jam, pokoknya iso ya, nah ngendarainya ya. Tapi harganya lumayan ya, hampir 1 miliar motornya. Kalau mau beli silakan, saya tidak melarang, silakan. Ini gambarannya. Apalagi pesawat Surabaya Jakarta 50 menit nyampe ya. Karena teknologi transportasi begitu canggih sehingga yang dulunya dibutuhkan waktu lama dalam satu perjalanan sekarang dibutuhkan cuma pendek. Itu maksudnya waktu semakin pendek. Ini pendapat yang keempat. Yang tadinya orang kalau seandainya naik kuda dari Surabaya ke Solo itu bisa mungkin seminggu lebih, karena adanya bis, adanya kereta api atau naik motor bisa lebih cepat ya. Saya Mojokerto Sukoharjo bisa 4 jam ya, naik motor cepat. Jadi kalau dulu bayangkan dari Mojokerto ke Sukoharjo Solo itu berapa hari. Nah, maka waktu yang tadinya panjang jadi pendek dengan adanya teknologi transportasi. Ini pendapat yang keempat yang dimaksud dengan pendeknya waktu. Dan yang terakhir, annal murada bidzalika huwa qasriz zaman wa sur'atuhu haqiqatan wa dzalika fi akhir zaman ya, wa hadza lam yaqa ilal an. Nah, kalau yang kelima, yang dimaksud pendeknya waktu yaitu memang pendeknya waktu dan cepatnya waktu hakikatan, secara hakikat benar-benar waktu itu cepat. Nah, kalau pendapat yang keempat, yang 4 pendapat tadi itu sebenarnya waktunya, jamnya tetap ya. Cuman kalau yang pertama sedikitnya barokah, waktunya tetap. Yang kedua karena saking enaknya kehidupan nanti di zaman Imam Mahdi sehingga terasa cepat, tapi jamnya tetap. Yang ketiga karena sedikitnya agama yang diterapkan. Yang keempat karena banyaknya transportasi yang canggih walaupun jamnya tetap. Nah, kalau yang kelima ini
benar-benar hakikat, waktu itu terasa cepat. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Di sini katakan wahal dalam yaqa ilal an, dan sampai detik ini belum terjadi. Maka akan terjadi di akhir zaman karena rusaknya tatanan tata surya, karena sudah terlalu tua dunia ini sehingga jam berubah. Ya, yang tadinya setahun jadi 1 bulan, cepat. Ini secara hakikat. Jadi bukan perasaannya, tapi benar-benar berubah jadi cepat. Ya. Karena kalau dikatakan waktu itu semakin cepat, buktinya di zaman Dajjal justru malah terasa lama, malah jadi lama. Bukankah Dajjal itu berjalan di atas muka bumi melakukan kerusakan selama 40 hari, dan Rasulullah mengatakan hari pertama lamanya seperti setahun, berarti kan malah lebih lama, bukan cepat. Sehari jadi setahun hari pertama, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat seperti hari biasa sampai hari ke-40. Maka pendapat ulama yang terakhir ini mengatakan bahwa kalau sekarang belum terjadi, bahkan nanti di zamannya Dajjal justru malah waktu itu panjang, ya. Maka akan terjadi nanti setelahnya. Nah, dan ini pendapat ini seperti mengambil hadis yang kedua tadi, bahwa setahun jadi seperti sebulan, sebulan jadi seminggu, seminggu jadi sehari, dan seterusnya. Wallahu alam. Di sini memang kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih rajih karena semuanya memiliki dasar dan semuanya juga bisa kita rasakan juga seperti itu. Ada kalanya kita merasakan memang waktu itu cepat sekali walaupun secara hakikatnya tetap. Nah, maka intinya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah alam, apakah nanti di akhir zaman memang akan terjadi perubahan tata surya dan segala benda-benda langit yang ada di dalamnya sehingga ya akan merubah waktu yang memang secara hakikat akan jadi cepat, atau itu hanya masalah perasaan saja yang dirasakan manusia tapi tidak secara hakikat. Nah, maka ini tidak bisa kita simpulkan harus ambil pendapat yang mana, tapi pada intinya adalah waktu menjadi cepat apakah secara hakikat ataupun secara perasaan kita, itu adalah tanda di antara tanda kiamat, di mana keadaan itu tidak terjadi di masa lampau, ya, karena tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Namun pada intinya di masa lalu tidak terjadi, sementara sekarang semakin terasa, ya. Sama dengan yang dirasakan saya dan panjenengan dulu. Itu saya merasakan waktu SD, waktu itu kok rasanya panjang, dari pagi sampai sore itu lama, banyak hasil yang diperbuat, sekolah, ngaji itu sampai dalam sehari 3 kali. Setelah sholat subuh ngaji, setelah itu pulang sarapan, saya sempat mandi sekolah, pulang sekolah masuk madrasah sampai asar, habis asar main bola, main layangan macam-macam sampai maghrib, ngaji lagi sampai malam. Saya kober nonton film Knight Rider, ya, Kamen Rider, ya, dan lain-lainnya, masih sempat. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dulu waktu kecil rasanya kok panjang. Nah, tapi sekarang tiba-tiba kok sore, ya, mesti orang tuh kaget dengan waktu. Kok ketemu Jumat mana? Nah, ada kata ya, ini berarti menunjukkan kita merasakan betapa waktu itu berlalu begitu cepat. Apakah itu secara hakikat nanti yang akan terjadi, ataupun hari ini, yaitu kita merasakan secara perasaan kita waktu memang semakin terasa lebih cepat berlalu. Maka ini adalah sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Mari kita berusaha untuk mempersiapkan diri, kalaupun kita tidak mengalami kiamat yang kubro, tapi yang pasti kita akan mengalami kiamat sugro, yaitu kematian kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.